Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat bertepatan dengan pada hari raya Maria dikandung tanpa noda tahun 2020 yang lalu, Paus Fransiskus itu mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Surat apostolik ini sekaligus menandai mulainya tahun Santo Yusuf yang berlangsung selama 1 tahun dari tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021. Nah, penetapan tersebut menandai ulang tahun ke-150 penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Itu dinyatakan oleh Beato Pius ke-9. Figur sentral Patris Corde ini ialah Santo Yusuf, suami Bunda Maria, ayahnya Yesus. Pada saat Paus Pius ke-12 bertakhta, rupanya beliau telah menggelari Santo Yusuf ini sebagai pelindung para pekerja. Dan kemudian Paus Yohanes Paulus II menghormatinya sebagai penjaga Sang Penebus. Betapa kita melihat para bapak gereja kita, para paus meletakkan dasar untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Santo Yusuf meski di awal perayaan Ekaristi ini disebut sebagai orang yang tidak pernah mengatakan apa-apa yang tertulis dalam kitab suci, tetapi apa yang dibuatnya ternyata sungguh menjadi teladan bagi hidup gereja. Paus Fransiskus juga menggambarkan figur Santo Yusuf sebagai bapa tersembunyi. Dalam bahasa Inggris dikatakan Father in the Shadows, bayang-bayang Allah Bapa. Figur Yusuf sebenarnya menampilkan sifat Allah Bapa sendiri yang selalu mengasihi anaknya. Di sini ada relasi yang baik. Relasi Yesus dan Yusuf itu adalah bayangan dari relasi Yesus dengan Bapanya di surga. Dan Yusuf adalah figur penyertaan
Bapa dalam seluruh hidup Yesus putranya di dunia ini. Nah, Santo Yusuf bukan hanya teladan bagi para ayah, para bapa, tapi dia juga adalah teladan iman dan cinta bagi kita yang ingin melakukan kehendak Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Itulah sebabnya gereja merasa perlu menjadikan hari ini sebagai hari raya, bukan sekedar pesta, apalagi sebagai peringatan. Karena Bapak Yusuf yang amat penting dalam menghadirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Dia meyakini sebagai Bapa penjaga keluarga, karena sederet keutamaan hidupnya yang layak, yang harus diteladani oleh para bapa keluarga, komunitas, di mana hari ini sederet kongregasi itu menempatkan Santo Yusuf sebagai pelindungnya. Juga kepada siapapun kita menempatkan Santo Yusuf sebagai pelindung. Maka hari ini disebut Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Setidaknya dari sosok Santo Yusuf ini dapat kita tangkap 3 keutamaan yang pantas kita renungkan juga. Yang pertama adalah pribadi yang sederhana dan tulus hati. Kesederhanaan dan ketulusan hati yang nampak dari sikapnya yang tidak mau mencemarkan Maria sebagai tunangannya. Betapa dia sadar bahwa kalau diceraikan, dia akan menderita karena orang akan mencemooh. Orang ini nggak punya suami tapi mengandung. Ini membuat keprihatinan Yusuf untuk tidak mau mencemarkan Maria. Yang kedua, Yusuf sebagai pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati Bapak Yusuf yang ditampakkan dengan menerima Maria sebagai istrinya seturut petunjuk Tuhan. Bahkan nantinya Yusuf pun harus menamai anak itu Yesus, juga sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sikap kerendahan hatinya nampak pada diri Yusuf ini. Dan yang ketiga, Yusuf berkepribadian suci hatinya. Kesucian hati Yusuf yang tergambar pada sikapnya itu menjaga kesucian Maria hingga melahirkan putranya. Inilah karakter Santo Yusuf yang sering dijuluki sebagai penjaga keluarga, alias tetap mempertahankan keluarga dalam situasi apapun melalui ketulusannya, kerendahan hatinya, ketaatannya, dan kesuciannya. Semoga kita mampu meneladan keutamaan Santo Yusuf agar hidup kita dapat menjadi berkat dan membawa kegembiraan bagi keluarga dan sesama. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita